Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal teruskan yang kemarin aja ya, kehujanan sehingga agak konsen bahas soal margarin, oli mesran SAE 40. Jadi oli mesran SAE 40 penulis jelaskan kemarin opo dari sisi bahan itu yang film strength-nya paling bagus. Terus apa mana? Ada 3 ya. Apa mana? Lupa wis. Tak teruskan aja. Daya pelarutan ya yang kemarin kepotong. Jadi kemampuan pelarutan dari oli grup 1 itu jauh lebih tinggi. Daya pelarutan ini sering diabaikan dalam menilai oli, padahal termasuk penting juga. Ya sebagai buktinya lah ya, banyak yang jadi seneng karena mesinnya jadi bersih ketika dibongkar. Bukan cuma yang bukan cuma yang bagian bawah-bawah ya, tapi yang dekat valve, terutama yang bagian noken asnya, sekitar noken asnya terutama itu yang jadi lebih bersih. Suatu hal yang unik karena selama ini yang dipercaya bisa membersihkan bagian tersebut adalah oli yang tahan suhu tinggi, yaitu oli sintetik ya. Jadi oli sintetik yang katanya paling bagus, tapi faktanya justru enggak. Ya ini mungkin tidak lepas dari karena oli yang full sintetik sendiri sebenarnya bahannya mineral. Jadi nggak bisa dipakai sebagai acuan. Ya makanya yang pakai ngomong full sintetik itu kadang ya saya nunjukkan, mesinku masih kotor ya, mesinku masih hitam, masih gold gitu ya. Mereka nggak nyalahkan oli kalau ada kejadian seperti itu, tapi nyalahkan mesinnya ini sudah Euro 4, Euro 7, Euro 155 gitu ya, anggap aja kayak gitu. Yang disalahkan standar Euro-nya, yang disalahkan mobilnya ini makin canggih, makin rapot sehingga oli itu jadi kuning ya. Nggak nyalahkan oli sama sekali. Oleh karena mereka nggak nyalahkan oli, mereka tetap olinya pakai sama, dan muncullah paham bahwa kalau mobil modern wajib pakai engine flash. Padahal ya sampai warna kuning, sampai warna coklat, sampai hitam bahkan ya, itu dianggap hasil dari kemajuan teknologi. Karena mesin makin canggih makin panas. Ya sejak kemarin kebut-kebutan tarian bawah hilang kan, padahal pakai sadu. Nah sekarang jalan kalem-kalem, mulai dari ya berangkat tadi ya, akhirnya tarikan bawah balik lagi nih, enak lagi wes. Jadi sudah mulai ngisi ya. Emang kalau rekondisi pakai sadu itu kecepatan harus dibatasi.
55 mungkin ya kalau untuk NMAX. 55 dan gasnya kalem-kalem. Terasa loh gas kalem-kalem gini aja tenaganya nambah. Sampai mana tadi? Lupa penulis. Intinya pelarutannya mesran itu jauh lebih besar. Ya dibuktikan dari banyak memakai mesran ya, tentu karena dicampuri bimoli juga, jadi lebih bersih mesinnya. Dibuktikan dari banyak yang pakai mesran ngomong tenaga ini nambah, jadi enak tarikannya sekarang motor gitu ya. Ya penulis sendiri ngerasakan bahwa kalau pakai oli yang ya istilahnya dalam tanda kutip modern ya, itu memang nggak enak sih. Banyak yang penulis sudah coba ya, mulai dari Adnox, kalau PT Tembuh itu termasuk motul multi power pemana sing APSN Delta Loop Adventure, Amsoil pemana ya, wis lupa nanti catet. Harusnya emang daftarnya dibuatin ya biar nggak lupa-lupa. Jadi emang banyak oli-oli itu yang membuat tenaga motor atau mobil itu berkurang. Oli itu jelas-jelas mempengaruhi performa tenaga lo ya. Bukan cuma licin, tapi kandungan aditifnya juga penting. Cuma ya kalau yang hubungannya dengan performa gini nggak bisa kelihatan di dyno. Jadi misal ya habis pakai oli apa gitu, kayak habis pakai oli PCMO atau HDO, terus tiba-tiba ganti mesran SA40, nggak bisa langsung ditaruh mesin dyno kelihatan angkanya. Harus dibawa muter-muter dulu, minim ya 20 kilo lah ya, atau 40 kilo lah mantep ya. Habis itu dyno sudah, penulis yakin angkanya nambah. Kenapa penulis yakin gitu? Lawang data 0-100 saja loh, lakukan 0-100 saja kelihatan angkanya beda. Kalau yang ngikutin videonya penulis kan pasti tahu angkanya 0-100 motornya penulis itu konsisten. Kalau sebelumnya 17,1, yang berikutnya ya nggak akan beda banyak ya, paling gede-gede 17,5. Kalau yang sebelumnya 18 detik, yang berikutnya juga nggak beda-beda jauh, 18,5 atau 17,5. Kalau 21 detik ya nggak mungkin berikutnya jadi mendadak jadi 17. Jadi kelihatan mata lah, kerasa juga bahwa oli itu mempengaruhi performa. Ya kayak penulis sekarang lah ya, tarikan jadi makin mantap, sentakan bawah makin mantap. Ini bukan karena penulis bersihkan filter ya, barusan penulis kan cuci filter pakai sabun ya. Aneh dewe ya, biasanya orang nyuci filter pakai apa, pakai bensin mungkin ya. Ini penulis pakai sabun, hilangkan minyaknya soalnya. Kalau pakai bensin kemungkinan malah makin rata ya. Wah kerasa loh, kerasa tarikannya makin mantap. Ya sekarang lagi nggak kencang, kemarin kebut-kebutan. Wong sampai jalan lurus depan aja sampai jalan 103, habis itu ngerem, wih, sampai penulis baru tahu bahwa ya ban NMAX ini ternyata bisa bunyi cheat juga ya. Nanti tak keraskan suaranya baik kerungu ya. Terus soal oli,
daya pelarutan besar ini ya jelas mempengaruhi kerak ya, apalagi aditifnya minim, aditif Mesran SA40 itu minim. Karena aditifnya minim ya anu ya, apa jenenge, nggak banyak kotoran yang ke ruang bakar. Terus karena daya larutnya kuat, maka penyakit-penyakit kayak ring piston macet gitu ya, jadi bisa mudah lepas. Karena ya yang bikin macet ring pistonnya jadi lumer, lebih gampang lumer kalau pakai Mesran SA40. Tapi ini tentu dengan syarat olinya dalam keadaan kondisi bagus. Kalau sudah waktunya diganti ya nggak bisa begitu ya, tetap ya. Dan uji kemarin juga mengejutkan ya, yang uji bakar Mesran SA40 ternyata lebih tahan ya, lebih tahan oksidasi, lebih tahan kerusakan karena panas ya. Jadi penulis pakai oli Amsoil, oli Redline, ada bimolinya juga, dipanggang bareng sama Mesran. Ya itu waktu itu uji seal valve ya. Yang terjadi apa? Yang bagian bagian apa jenenge? Sealnya itu bisa kayak bereaksi terhadap olinya di oli PAO. Jadi di oli PAO sama di oli Redline sama Amsoil Signature itu ketika oli sudah rusak ya, sudah hitam gitu ya, sudah coklat, itu tiba-tiba mendidih di bagian sealnya. Jadi dua-duanya sudah. Yang pertama Redline dulu, Redline-nya rusak dulu, terus Amsoil rusak, terus mendidih. Entah apa yang bikin mendidih ya. Tapi mendidih itu arti pertanda buruk ya. Kalau sampai mendidih di sealnya, padahal yang di minyak goreng enggak, di Mesran SA40 enggak, berarti ada yang salah di oli Amsoil Signature dan Redline ya. Entah apakah itu salah satu efek sampingnya oli sintetik ya. Entah paunya, entah esternya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas kelihatan ada buih-buih di seal yang dihasilkan oleh reaksi seal dan olinya. Di di minyak goreng nggak kelihatan, di Mesrannya kelihatan minim kayaknya ya, tapi yang jelas nggak seheboh yang di Redline atau di Amsoil. Terus yang berikutnya ya itu ya, kompatibilitas terhadap seal. Sebenarnya penulis pengen uji seal itu kan, pengen lihat sealnya jadi ngembang atau sealnya jadi kisut. Cuma bahan seal itu rupanya bagus ya. Bahan seal itu rupanya bagus, sehingga bisa dibilang netral terhadap oli, nggak bereaksi banyak terhadap oli, walau ada mendidihnya juga. Tapi dari sisi volumenya penulis nggak bisa lihat perbedaan, nggak bisa lihat perubahan makin tebel atau makin tipis. Ini beda dari karet gelang ya. Yang karet gelang agak kelihatan, yang karet gelang bening itu agak kelihatan. Yang karet ban hancur malah. Karet ban hancur. Yang hancur duluan malah Amsoil ya, yang pakai karet ban sebelumnya itu. Hancur duluan Amsoil, Redline, terus apa lagi, oli apa yang terus pakai saat itu. Mobil super lebih tahan. Aneh ya.
Aneh. Jadi rupanya ya sama seal. Oli sintetik itu makin lebih kejam lah, lebih merusak. Nah, ini terutama untuk kendaraan-kendaraan lama yang olinya apa sih, yang umurnya katanya sudah lebih dari 100.000 kilometer. Jadi 100.000 kilometer katanya termasuk mobil yang tua. Dan mobil tua itu disarankan pakai oli high mileage. Semua produk ada high mileage. Yang Amsoil juga kalau nggak salah ada ya, entah apa jenenge. Redline nggak punya, tapi mobil ada. Mobil one high mileage, mobil super high mileage, Castrol kayaknya ada, tapi di luar negeri semua ya, nggak ada yang masuk Indonesia. Di Indonesia nggak ada oli high mileage, nggak ada. Padahal ya jelas masyarakat kan butuh oli yang aman terhadap seal, butuh oli yang bisa tetap dipakai tanpa harus mengganti seal. Dan seal itu banyak ya, banyak ya Pak, yang ngomong Brotan Anton kalau nggak salah. Ada seal magnet, seal itu di motor ya. Seal starter kaki, seal apa mana, seal sepul tau apa wes akeh. Pokoknya banyak sealnya itu ya. Dan apa jenenge? Seal-seal ini akan cepat rusak kalau olinya yang sintetik atau yang ada bahan PAO-nya, atau yang bahan grup 3-nya, atau bahan grup 2 yang formulanya gak pas ya. Formula grup 2 yang nggak ada grup 1-nya. Jadi beberapa oli itu walau pakai grup 2 ada yang pakai grup 1 juga. Atau kayak Delvac itu PAO dikasih grup 1 juga. Solvent, refine, apalah lek ketemu penulis postingnya. Jadi keamanan terhadap seal ini yang sering jadi masalah dan banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Dipikir kalau mobil sudah tua wajar ganti seal. Ganti seal itu gak murah ya. Bukan soal harga sealnya sendiri nggak murah. Kalau total komplit ya. Oh ya, water pump itu termasuk loh ya. Radiator kan ada sealnya juga. Ganti seal total seluruh kendaraannya nggak murah. Sealnya nggak murah, biaya bongkarnya juga nggak murah. Nah kalau pakai oli high mileage nggak perlu melakukan itu, karena oli high mileage menjamin bahwa aman terhadap seal. Jadi dari pabrikan sudah merancang olinya sedemikian rupa sehingga aman terhadap seal. Walau ada yang nyebut full sintetik, tapi kalau ada tulisannya high mileage itu berarti sudah dirancang lebih aman terhadap seal. Sayangnya di Indonesia nggak ada. Dan mesran itu jadi jawaban. Karena apa? Mesran itu walau oli lama ya, tapi justru karena lamanya ini malah malah jadi bagus karena kandungan aromatiknya banyak, maka dia terhadap seal sifatnya ngembang.
Kalau sifatnya ngembang maka ya apa eh, nggak akan rembes lagi olinya gitu ya. Rembes oli itu ya penulis belum pernah sih tahu sendiri. Cuma dulu ya nyampur opo di sini. Minyak goreng opo? Sania mungkin ya. Tak kayak akeh rembes oli ini. Sekarang pakai bimoli jarang ada yang dengar kejadian rembes lagi ya. Jadi apa ya? Eh Seal kalau kendaraan lama itu biasanya seringnya karena kisut. Karena kisut itu ya muncul masalah macam-macam. Oli rembes ke lantai itu masalah yang paling ringannya. Yang cukup merepotkan adalah ketika seal valve-nya yang kisut terus bikin olinya rembes ke mesin jadi berasap. Ada yang berasapnya waktu dinyalain mesinnya, ada yang waktu makin digeber makin berasap. Macam-macam. Kalau pertama kali berasap ya kemungkinan itu oli X-nya, oli saluran keluarnya, valve saluran keluarnya yang rembes. Nah, pakai meseran biasanya menyembuhkan hal itu. Walau ada juga yang pakai minyak goreng menyembuhkan hal itu. Penulis nggak ngerti kenapa kok minyak goreng bisa jadi seperti itu. Soalnya ada yang ngomong minyak goreng bikin seal kisut. Tapi ya entah lagi ya, mungkin untuk bahan valve efek minyak goreng itu bikin ngembang ya. Ya karena namanya cairan ya. Efeknya ke seal itu macam-macam karena bahan sealnya macam-macam. Yang bahannya apa ya, semi karet poli apa sembuh plastik tahu apa lah ya, kan bahan seal buahnya nggak cuma karet, karena bahannya macam-macam, reaksi kimianya juga macam-macam kan, karena ya rumus kimia dari sealnya juga macam-macam. Iya wes lah gitu aja ya. Jadi ya meseran itu jawaban banyak orang ya terhadap yang butuh oli yang lebih stabil. Kalau yang mobilnya kendaraannya sudah tua paling aman pakai meseran. Grup 2 itu kurang begitu kuat ya efeknya ya. Bahkan ada yang ngomong kalau ada pabrik ya olinya harus migrasi dari grup 1 ke grup 2 itu wajib ganti seal semua. Bayangkan pabrik yang motornya segitu banyak harus ganti seal semua, itu nggak murah. Jadi untuk grup 2 itu bukan jawaban Pak. Ya padahal sekarang ini oli itu mayoritas grup 2.